Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Cina tengah cemas menghadapi fenomena Anies Baswedan. Di awal musim dingin yang datang lebih cepat, para petinggi Cina berdiskusi di ruang luas berwarna merah yang didominasi potret raksasa Mao Zedong, pendiri rezim komunis Cina. Di sana ada pejabat intelijen, urusan luar negeri, ekonomi, media, pakar ASEAN dan juga pakar Indonesia. Tapi ruang terasa sepi seperti hutan belantara. Lalu presidensi Pu Peng pun memecahkan kesunyian. Apakah hasil Pilpres Indonesia akan melestarikan status quo? Satu persatu para pejabat itu mengemukakan pendapat dengan hati-hati. Intinya kepentingan Cina di Indonesia belum aman. Kalau Anies Baswedan memenangkan pertarungan, pendulum politik Indonesia akan berayun lebih ke tengah. Bahkan lanskap politik Indonesia Pasifik akan berubah. Mereka beranggapan Anies akan meninjau ulang deal-deal bisnis bidang infrastruktur dan pertambangan Indonesia-Cina yang oleh pakar Indonesia dianggap tidak fair, sebagaimana dulu dilakukan PM Malaysia Mahathir Mohamad. Dia itu nasionalis tulen, sekaligus cendekiawan ekonomi dan politik yang cerdik. Tidak mudah menghadapi dia, lagi pula popularitas Cina di sana pun merosot tajam belakangan. Hal ini akibat ketidakarifan kita memperlakukan bangsa yang sepanjang sejarahnya terdapat banyak simpul gerakan anti-Cina. Mereka yang juga membahas kemungkinan berubahnya lanskap politik Indo-Pasifik bila Anies memimpin Indonesia. Pembahasan dari perspektif Indonesia berjalan begini. Dari sisi geopolitik, mestinya Indonesia dengan perbedaan budaya, sejarah, dan besaran ekonomi dibandingkan dengan bangsa ASEAN lain berperan sebagai game changer di kawasan untuk sebesar-besarnya pun keuntungan. Faktanya, Jakarta tidak memainkan peran yang seharusnya di tengah persaingan bersama dengan Rusia versus Amerika Serikat, sekutu di kawasan. Penyebabnya Presiden Indonesia tidak punya visi tentang Indo-Pasifik. Akibatnya, Menteri Luar Negerinya pun tidak punya pedoman yang otoritatif dalam menjalankan politik regional, terutama dalam hubungan dengan kita. Sehingga politik luar negerinya pun terasa mandul. Menterinya lebih memilih main aman, maka kita juga, lawan kita, terpaksa mengabaikan Jakarta. Memang aneh negeri yang begitu besar tidak memahami dirinya sendiri, apalagi memahami lingkungannya. Begitu kata pakar Indonesia. Bahkan posisinya sebagai Big Brother ASEAN pun tergerus. Kita sudah mulai menyingkirkan peran Jakarta. Lihat ketika krisis Myanmar kian suram yang mengganggu keamanan, ekonomi, dan kinerja ASEAN. Indonesia hanya jadi penonton setelah sedikit usaha. Peran kita di sana justru lebih menentukan. Kini bisa dikata Myanmar telah menjadi milik kita setelah Kamboja. Dengan demikian, konsep sentralitas ASEAN Indo-Pasifik yang dikembangkan Indonesia kehilangan makna, karena mau tak mau Jakarta harus beradaptasi dengan kehendak kita. Sebentar lagi, berkat kemampuan ekonomi politik dan juga militer kita, cepat atau lambat seluruh ASEAN akan jatuh ke lingkungan pengaruh atau sphere of influence dari kita. Untuk itu kita harus secepatnya menaklukkan Indonesia lebih dulu. Kalau berhasil, teori domino akan berlaku. Satu demi satu bangsa ASEAN akan luruh. Untuk tujuan itu, kita harus lebih agresif mengobrol investasi, mumpung rezim di sana menjadikan investasi asing sebagai sokok guru pembangunan ekonomi. Utang juga harus diberikan sebanyak yang mereka minta. Kalau kita berhasil menjerat Indonesia dengan utang, klaim kita atas Laut Natuna Utara bisa jadi tidak mendapat resistensi berarti. Sekarang saja Jakarta segan bermasalah dengan kita, padahal bargaining position mereka face a face kita pun cukup besar. Bukankah kita akan sangat rugi bila harus juga berkonflik dengan Indonesia ketika kita butuh teman strategis menghadapi musuh? Kita tahu dalam menghentikan upaya ekspansi kita di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Australia membentuk aliansi militer bernama Quad. Amerika Serikat juga bersama Jepang, Australia, dan India membentuk AUKUS. Mereka bilang tujuan Quad dan AUKUS adalah untuk menjaga Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik, untuk tetap menjadi kawasan bebas navigasi dan inklusif. Namun sesungguhnya mereka hendak membatasi Lebensraum atau living space kita, yang sangat kita butuhkan dalam menjaga momentum perkembangan menjadi adidaya tunggal. Pandangan Amerika Serikat dan sekutunya sebenarnya sejalan dengan visi Indonesia tentang sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik. Namun ASEAN punya jalan sendiri yang tidak konfrontatif menghadap kita. Akibat ASEAN W ini dalam pembentukan Quad maupun AUKUS, Indonesia tidak dimintai pendapatnya. Padahal negeri ini berisiko besar bila terjadi konflik militer terbuka antara kita dan juga Amerika Serikat sekutu. Kata pejabat militer,
Kita harus bantu Rusia agar bisa memenangkan perang Ukraina. Karena dengan demikian rencana kita menduduki Taiwan dengan bantuan Rusia akan mudah terlaksana. Mungkin sekali musuh, kita telah menghubungi Jakarta untuk ikut serta dalam aliansi itu, mengingat posisi geografisnya sangat strategis. Namun Jakarta menolak. Hal ini bisa dipahami karena Indonesia tidak mau terlihat berseberangan dengan kita. Namun, semua keadaan akan berubah bila Anies memimpin Indonesia. Apakah dia akan mengambil sikap anti-Cina? Apakah dia akan mengutak-atik masalah Muslim Uighur? Tanya Presiden Xi Jinping. Tentu saja tidak. Anies seorang yang sangat rasional yang pandai mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kata Ketua Intelijen yang mendapat laporan dari Jakarta. Pakar Indonesia menambahkan, terlalu besar ruang yang dapat ia eksploitasi untuk menguatkan posisi bangsa menghadapi kita. Dia adalah figur internasional yang punya jalinan pertemanan dengan institusi bergengsi di seluruh dunia. Ya, juga ini karena pemikiran dan komitmen demokrasi dan HAM yang mendapat simpati luas. Mengingat ada keluhan rakyat Indonesia tentang kerjasama ekonomi dengan kita yang dianggap terlalu menguntungkan kita, sangat mungkin Anies akan meninjau kembali. Dulu dengan sangat berani dia menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang didukung penguasa karena merugikan banyak pihak. Dia sangat mahir mengangkat martabat orang, kelompok, atau entitas, sebagaimana dia lakukan atas kota Jakarta dan masyarakatnya. Gagasannya sambung menyambung secara tidak terduga dan selalu mempesona. Anies seperti kepiting, kita akan selalu tidak tahu kemana ia akan bergerak kalau disentuh. Orang seperti ini tidak mudah kita kalahkan. Besarnya dukungan yang dia peroleh dari musuh kita akan meningkatkan bargaining posisi Indonesia. Mungkin kita harus melepaskan klaim kita atas Laut Natuna Utara untuk meneguhkan pertemanan kita dengan Indonesia, kata pejabat urusan luar negeri. Kita juga terpaksa harus bersedia berunding ulang dengan dia mengenai konsesi tambang dan juga proyek infrastruktur karena desakannya untuk itu akan sangat populer. Dan kita tidak dapat menekannya secara ekonomi karena mudah saja dia mengganti posisi kita dengan negara lain. Ingat, tambang-tambang nikel di berbagai daerah di Indonesia yang telah kita kuasai juga diminati banyak negara. Bukankah nikel bahan utama baterai merupakan komoditas masa depan ketika dunia berkomitmen segera meninggalkan bahan bakar fosil, kata pejabat ekonomi. Menurutnya, Anies akan mengeksploitasi ketidakadilan dalam perjanjian-perjanjian investasi yang banyak menyerap tenaga kerja kita, padahal pengangguran di negeri itu cukup tinggi. Lalu mengenai Uighur, kita memang punya teman ormas Islam terbesar di sana yang mungkin akan membantangi posisi kita di sana. Tahu juga dunia Islam mendiamkannya, jadi mestinya ruang Anies untuk bermanuver terkait itu terbatas. Namun pemimpin ormas besar itu telah berganti yang mungkin juga akan mengambil jarak dengan kita demi mengakomodasi aspirasi Amerika Serikat dan sekutu. Dan sekali lagi kita tidak dapat memperkirakan langkah apa yang akan diambil Anies. Yang jelas kalau dia terpilih, narasi Islamofobia yang dipakai pendahulunya untuk membungkam lawan akan dihentikan. Dan landscape Islam di Indonesia juga akan berubah. Tentu saja dia bukan seorang Islamis yang mempromosikan politik Islam. Andai saja dia melakukan itu, pemerintahannya pun langsung kolaps. Yang akan dilakukan Anies adalah mempersatukan bangsa yang terbelah. Untuk itu, kaum muslim konservatif yang selama ini ditindas akan dikembalikan hak-haknya yang sama dengan warga negara lain. Ini juga konsekuensi dari komitmennya yang kuat pada pluralisme, demokrasi, dan HAM, serta demi konsolidasi sumber daya bangsa yang sangat dibutuhkan untuk melangkah maju. Dengan demikian, mungkin saja Anies akan memadukan negeri Islam dan juga nasionalisme sekuler, yang sesungguhnya merupakan jati diri bangsa, yang dapat dikapitalisasi untuk menjadikan Indonesia sebagai game changer di kawasan. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Australia, India, dan Amerika Serikat beserta sekutu sudah lama menginginkan Indonesia menjadi salah satu pemain utama yang mengubah permainan, paling tidak mengubah perilaku kita. Posisi Indonesia memang unik yang selama ini tak dapat dikapitalisasi secara maksimal oleh pemimpin Indonesia. Dengan posisi ini, kita khawatir Anies akan mendesakkan kepentingan-kepentingan bangsanya pada kita, dengan konsensi terukur yang akan sulit ditolak. Kita tidak berharap Anies akan mengecam perlakuan kita terhadap Uighur, karena dia pun ingin Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan kita. Tapi isu ini yang oleh Komisi Tinggi HAM PBB dianggap sebagai pelanggaran HAM, akan menjadi kerikil dalam penguatan hubungan kita dengan Indonesia. Alhasil secara keseluruhan hubungan kita dengan Indonesia tak akan sama lagi. Indonesia di bawah Anies akan tampil bertenaga sebagai bangsa pejuang yang bangga pada dirinya.